Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Andri Nuwabao, NIM 1803030095 dari jurusan Sosiologi semester 5. Pada video ujian tengah semester kali ini saya akan membahas tentang penolakan pabrik semen dan tambang batu gamping di Manggarai. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan di mana seseorang hidup, maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Akhir-akhir ini seringkali ditemukan suatu pengerusakan lingkungan oleh manusia dan alasan pemanfaatan untuk menghasilkan materi yang lebih, dan tidak langsung tindakan ini akan mengakibatkan terkikisnya lingkungan dan mengancam pada kelangsungan hidup manusia. 1.2 Rumusan masalah. Dengan memperhatikan ulasan singkat latar belakang di atas, maka dapat diusulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan industri di Indonesia? 2. Apakah dampak buruk industri terhadap lingkungan? 3. Bagaimana tanggapan masyarakat, baik yang pro maupun kontrak, terkait pembangunan pabrik semen? 4. Faktor apa saja melatar belakangi terjadinya konflik pembangunan pabrik semen? 5. Apa saja pernyataan sikap penolakan tambang batu gamping di Lingkololok dan pabrik semen di Desa Saterpundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perkembangan industri di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dampak buruk terhadap lingkungan. 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsi tanggapan masyarakat, baik yang pro maupun kontrak, terkait pembangunan pabrik semen. 4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi konflik pembangunan pabrik semen. Bab 2 Pembahasan 2.1 Perkembangan industri di Indonesia. Industri di Indonesia merupakan suatu sektor yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional, karena di industri pendapatan perekonomian nasional kita dapat meningkat, walaupun peningkatan tersebut belum begitu besar. Selain itu, industri dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih bergantung lagi terhadap hasil produksi luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itulah mengapa industri merupakan salah satu sektor sangat penting dalam perekonomian. Namun hal tersebut menjadi suatu ironi ketika peningkatan dan perluasan sektor industri tidak dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar area industri, yang menyebabkan kualitas lingkungan di area tersebut menjadi memburuk. Berikut merupakan masalah lingkungan yang terjadi di area perindustrian. 1. Udara di sekitar industri menjadi sangat buruk karena gas buang berupa asap pembumbung tinggi di udara bebas. 2. Daerah sekitar industri menjadi panas. Ini akibat adanya peningkatan suhu yang ekstrim yang menghasilkan oleh gas-gas buang industri tersebut. Yang ketiga, terancam tercemarnya sumber-sumber mata air sekitar industri akibat pembangunan limbah ke sumber-sumber mata air tersebut. Yang keempat, industri juga dapat mempengaruhi peningkatan pemanasan global atau global warming yang saat ini sedang dilakukan pencegahan agar tidak lebih meluas. 2.2 Dampak buruk terhadap lingkungan. Kita telah menciptakan kerusuhan bagi ekosistem kita sendiri. Bumi kita memiliki banyak sekali keanekaragaman jenis dan sumber daya alam. Manusia atau yang disebut kita sendiri terdiri dari triliun sel-sel, dan sel-sel menjadi sebuah proses yang berhubungan dengan kehidupan. Itu mengindikasikan bahwa
manusia adalah bagian dari alam yang memiliki posisi sangat penting intelektual manusia yang menyebabkan bumi ini diambang kehancuran. Selain memberikan dampak-dampak positif, pengembangan kawasan industri juga memiliki dampak-dampak yang negatif. Dampak negatif kerugian ini kebanyakan berkaitan dengan aspek lingkungan. Limbah industri yang toksik akan memburuk kondisi lingkungan, meningkatkan penyakit pada manusia, dan kerusakan pada komponen lingkungan lainnya. Dampak dari suatu pembangunan pabrik pada aspek fisik dan kimia dapat dibagi ke dalam 5 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, dampak pada kuantitas dan kualitas air. 2. Dampak pada kualitas udara. 3. Dampak kebisingan. 4. Dampak pada iklim dan cuaca. 5. Dampak pada tanah. Pembagian tersebut merupakan pengembangan pembagian berdasarkan sistem dari udara, sistem air, dan sistem tanah di alam. Tiap ahli atau suatu tim analisis dampak mengenai lingkungan dapat mengadakan pembagian yang lain berdasarkan pendekatan pada sistem alam dan proyek pembangunan yang sedang diteliti. Yang pertama, dampak terhadap kualitas dan kuantitas dan kualitas air. Sumber daya air dapat dikena dampak dari pembangunan itu sendiri. Perubahan kondisi lingkungan diakibatkan oleh pembangunan dapat berdampak pada kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan dapat peristiwa banjir yang sering terjadi tidak terlepas dari dampak perubahan pembangunan lahan. Kedua, dampak terhadap udara. Efek rumah kaca atau greenhouse effect disebabkan oleh perubahan kondisi udara, iklim karena CO2 dan gas rumah kaca yang lain. Terus yang berikut, pencemaran atmosfer. Yang berikut, kerusakan lapisan ozon. Yang ketiga, dampak pada kebisingan. Kebisingan dapat diartikan sebagai bentuk suara yang tidak diinginkan atau suara yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Suara tersebut tidak diinginkan karena mengganggu pembicaraan dan telinga manusia yang dapat merusak pendengaran atau kenyamanan manusia. Keempat, dampak terhadap cuaca dan iklim. Kegiatan eksploitasi komersil secara besar-besaran menjadi penyebab kerusakan sumber-sumber kehidupan yang ada di bumi. Jika terjadi kerusakan, suatu komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lingkungan yang lain. Yang kelima, dampak terhadap tanah. Kerusakan tanah salah satunya terjadi sebagai dampak negatif pembangunan. Dampak kerusakan tanah tersebut merupakan masalah bagi pembangunan pada akhirnya yang akan mempengaruhi jalannya proses pembangunan itu sendiri. Kerusakan tanah secara garis besar terjadi oleh pengaruh proses erosi, penjemihan tanah, kehilangan unsur harta, serta akumulasi zat pencemar dalam tanah. Yang berikut 2.3 tentang tanggapan masyarakat baik yang pro maupun kontrak terhadap pembangunan pabrik semen. Pihak masyarakat yang kontrak menganggap bahwa pembangunan pabrik semen tidak sesuai kenyataan di lapangan. Prosedur AMDAL tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku, tidak dilibatkan dalam sosialisasi maupun musyawarah desa, sehingga muncul kecemasan, rasa khawatir warga desa yang beranggap bahwa pembangunan bahan baku untuk pembuatan semen justru akan berdampak negatif bagi keseluruhan lingkungan, hilangnya sumber mata air dan sekitar lokasi pertanian, sehingga akan merugikan warga masyarakat. Sedangkan pihak warga masyarakat yang pro menganggap bahwa pembangunan pabrik semen akan berdampak positif bagi kemajuan yang kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat yang netral masih bimbang untuk mendukung atau menolak pabrik semen. Faktor mempengaruhi terhadap tanggapan masyarakat yang pro terhadap pembangunan pabrik semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor imbalan atau uang,
Sedangkan faktor yang mempengaruhi terhadap tanggapan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam, faktor hukum, faktor isi AMDAL yang janggal dan kurang transparan, faktor kebudayaan, serta faktor pengaruh orang lain. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pada sikap perempuan yang netral terhadap pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang yaitu faktor untung rugi dan faktor perasaan bimbang. 2.4 Faktor yang melatar belakangi konflik pembangunan pabrik semen. Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik sosial dilihat dari masyarakat yang pro yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor imbalan atau uang. Mereka mendukung karena dengan adanya pabrik semen dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tegal Dowo dan juga membuka lowongan pekerjaan bagi warga di kemajuan bagi desa Tegal Dowo. Sedangkan pada masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam dan faktor hukum. Pernyataan sikap penolak tambang batu gamping di Lingkololok dan pabrik semen di Luwek Desa Satarpunda, Kecamatan Lambal Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Dasar pemikiran, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada hakikatnya harus memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur sedang merencanakan pembangunan pabrik semen di Lubuk dan tambang batu gamping di Lingkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaledak, Kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan pabrik semen dan pembangunan batu gamping ini akan dikelola oleh perusahaan yaitu PT Singa Merah dan PT Istindo Mitra Manggarai. Dalam keterangan Maximus di salah satu media, luas lokasi yang dibutuhkan untuk tempat tambang batu gamping sekitar 505 hektar. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini Bupati Andreas Agas, telah mengeluarkan izin lokasi pabrik semen di Lubuk atas rekomendasi Badan Pertahanan. Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 berwenang memberikan izinan eksploitasi tambang batu gamping di Lingkololok berdasarkan laporan Badan Pemerintah Nasional BPN Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan adanya kepastian tambang batu gamping di Lingkololok. Apabila eksploitasi tambang batu gamping tersebut diizinkan oleh gubernur, maka sudah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan peta wilayah ekoregional Indonesia yang menetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 8 MENLHK SETJEN PLA titik 3/1/2018. Pabrik semen. Kapitalis produksi semen di dalam negeri terus meningkat. 2 tahun terakhir Indonesia mengalami kelebihan pasokan semen. Tahun 2017 total kapasitas produksi semen tahunan Indonesia meningkat 107,9 juta ton. Sekian video dari saya, terima kasih.